Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustazah Estiva selaku penceramah pada sore hari ini. Yang saya hormati ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa bermuajahah, bersilaturahmi, bertolabul ilmi, mencari ridha Allah. Mudah-mudahan kita, langkah kita akan dicatat sebagai amal ibadah dan insya Allah akan mendapat pahala dari Allah SWT. Lalu salawat dan salam senantiasa marilah kita curahkan pada junjungan Nabi kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat serta para pendukungnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Ibu yang dirahmati Allah SWT, untuk mengawali pengajian pada sore hari ini agar mendapat ridho dari Allah SWT, marilah pengajian kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Estiva dengan judul Aurat Wanita. Pada Ustazah, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wasidna ilman. Amma ba'd. Tema kita adalah tentang aurat wanita, tapi saya akan mengubah judul menjadi wanita dan aurat. Soalnya kalau aurat wanita uraiannya hanya aurat adalah sesuatu yang harus ditutupi dan haram untuk dilihat. Maka batasannya aurat adalah sesuatu yang wajib ditutupi dari pandangan manusia ketika ia berada di dalam sholat maupun di luar sholat, saat dia sendiri pun ya, kecuali ketika dia sedang mandi lah ya, begitu ya. Sudah selesai, itu aurat wanita, masya Allah. Tapi kita akan bahas tentang aurat wanita dan wanitanya, atau wanita dan aurat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, setan senantiasa memiliki langkah-langkah dalam menggoda manusia. Dijadikanlah wanita itu sebagai fitnah yang paling besar. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru minar rijal illan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berbahaya dari seorang laki-laki
kecuali wanita. Masya Allah. Jadi nanti apa hubungannya fitnah wanita tersebut dengan aurat? Ya, karena ketika kita sudah mengerti batasan-batasan aurat, maka itu akan meminimalisir, bukan semuanya, tetap meminimalisir dari fitnah ketika wanita berada di luar rumah. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika wanita sudah menutup hijab sekalipun, tetap setan membuat tipu daya. Malah ibu-ibu jangan kaget, Bu. Seorang laki-laki itu akan melihat wanita yang berhijab lebih penasaran ketimbang wanita yang terbuka. Ya, ada apa di balik yang tertutup? Inilah yang terbuka sama sudah kelihatan itunya, ininya udah kelihatan terbuka. Tapi ketika tertutup, maka setan akan membuat apa? Pikiran di dalam manusia, pikiran di dalam otak manusia itu tadi, bayangan yang macam-macam. Ya, itulah tipu daya setan. Kenapa setan itu senantiasa menggoda manusia? Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16 dan 17, bahwasanya setan tahu sifat dan kelemahan manusia, sehingga dia itu siap menggoda dari kanan, kiri, ya, depan, belakang. Masya Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Masya Allah, ya. Kalau bukan kami ingin menggelincirkan dari manusia, sungguh kami akan menggelincirkan mereka dari jalan yang lurus, ya. Kemudian aku akan menggoda mereka mim baini aidihim dari depannya, wa khalfihim dari belakangnya, aimanihim dari kanannya, syama'ilihim dari kirinya. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan tidaklah kalian mendapati atau engkau mendapati ya Allah, kebanyakan mereka kufur karena godaan manusia. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita di dalam doa zikir pagi petang kan ada doanya, ya. Allahumma hfalni min baini aydihim wa min khalfihim wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Malah ditambah atas bawah. Kalau tadi di dalam surat Al-A'raf hanya depan, belakang, kanan, kiri. Tetapi di dalam doa ini ternyata arah atas dan bawah itu juga setan akan membuat tipu daya kepada wanita, ya. Wanita membuat tipu daya kepada laki-laki dengan tipu dayanya syaitan, ya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana setan tadi, ya, membuat tipu daya kepada wanita, yaitu ketika wanita keluar rumah, setan akan senantiasa menggoda manusia dari arah-arah dari berbagai macam tadi. Makanya dia itu akan membuat tipu daya. Tipu dayanya berupa apa? Seandainya wanita itu misalkan sudah menutup seluruhnya, setan akan melihat kepada wanita membisiki, tertutup tapi jalannya gemulai, ya, gemulai, Masya Allah. Sudah itu membuat dari tipu daya, oh ya, dia gemulai enggak, tertutup, tapi suaranya, ya Allah, suaranya merdu banget gitu, ya. Nah itu terus dari badannya enggak, sudah tertutup, dari jalannya tertutup lagi, jalannya biasa kok, ngungkluk gitu lah, ya. Tapi suaranya gitu, ya. Seandainya andai suaraku lembut kayak bojoku gitu, ya, bojoku suaranya kayak orang cempreng, Masya Allah. Itu setan terus begitu, ya. Kalau suaranya cempreng, sudah cara jalannya nggak menarik, pakaiannya tertutup, tapi ternyata dengan sikapnya tadi, ya, kepada anak, terlihat oleh laki-laki, kayak wongkoh gitu, ya, teman sama anak, enggane, nah ini.
angger bojoku kayak kowe emang anake umay aku sepi nggak ngorong-ngorong, nah itu ya. Terus setan akan membuat tipu daya, ya. Itulah kalau wanita keluar rumah, setan akan menghiasinya atau menggodanya itu tadi ya dari manapun. Karena dari Ibnu Mas'ud dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita adalah aurat. Maka jika wanita itu keluar, maka setan akan memperdayakannya, ya. Israstafah syaiton. Ya, ayatnya begitu ya, bahwasanya setan akan membuat tipu daya ketika wanita keluar rumah. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama kali untuk membentengi seorang wanita itu dari tipu daya setan, ya, yang akan merusak tadi akal laki-laki yang menggoda itu tadi, makanya wanita hendaklah paham tentang batasan-batasan aurat hingga apabila ia keluar maka akan terlindungi, ya. Wanita adalah godaan yang paling berbahaya bagi laki-laki. Banyak laki-laki, siapapun laki-laki tersebut, ya, apakah dia itu seorang yang alim, apakah dia orang yang bodoh, apakah dia itu orang kaya, orang miskin, pejabat, ya, ataupun rakyat biasa, baik di kota maupun di desa, tetap fitnah yang paling besar bagi kaum laki-laki adalah wanita. Ya, wanita apapun. Allah kabarkan tentang fitnah, bagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan indah, ya, bagi manusia hubbus syahawat, cinta terhadap nisa, wanita. Jadi ternyata wanita inilah syahwat pertama, ya, yang diucapkan. Kan di dalam ayat tadi zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal qanatir wal muqantarah. Kemudian fiddah, ya, emas, perak dan semuanya, binatang ternak, semuanya itu dijadikan syahwat untuk mencintai. Tapi disebutkan wanita itulah yang pertama. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dijadikan indah pada pandangan manusia itu cinta syahwat kepada wanita. Maka wanita inilah yang kata Allah fitnah paling besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam juga fitnah yang paling besar adalah wanita. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya hulwatun hadiratun." Sungguh dunia ini manis dan hijau, Masya Allah, seger gitu ya, dan manis maksudnya nikmat. Maka diteruskan, fattakud dunya wattakun nisa. Hati-hatilah kamu terhadap dunia dan hati-hatilah kamu terhadap wanita. Kenapa? Fa inna awwala fitnatim bani Israil, karena sesungguhnya fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israel adalah kanat minan nisa, adalah pada wanita. Godaan pada Bani Israel itu wanita. Masya Allah. Bagaimana tidak kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Dia itu digoda oleh wanita, yang wanitanya apa, Bu? Wanitanya itu mulia, ya. Dia seorang putri kaya raya, cantik, berkedudukan, digoda, Masya Allah. Yang menggoda itu bukan Yusufnya, tetapi wanitanya, Masya Allah, ya. Bahkan Yusuf itu dalam ayat disebutkan Yusuf tuh hampir saja tergoda, hampir, Masya Allah. Tetapi lagi-lagi ada yang berada di dalam hatinya Yusuf alaihi salam itu adalah illa man rahimallah. Dia dirahmati oleh Allah sehingga dia selamat. Tapi tetap saja dia difitnah, ya. Untuk menyelamatkan kerajaan tersebut dituduhlah tetap Yusuflah yang menggoda Zulaikha, sehingga Yusuf itu diberi hukuman di penjara. Maka Yusuf mengatakan, penjara lebih aku cintai, Masya Allah, daripada tadi fitnahnya wanita. Nah, ini menunjukkan bahwasanya
fitnah yang terbesar pada wanita pada Bani Israel, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salam ya, bagaimana dia tergoda dan digoda oleh wanita yang begitu cantik ya. Bahkan Masya Allah, Yusuf bin Asbat dia mengatakan begini, seandainya aku dititipi untuk menjaga Baitul Mal. Baitul Mal itu apa, Bu? Baitul Mal itu rumah harta gitulah ya. Bait itu artinya rumah, mal itu artinya harta. Maksudnya perbendaharaan negara gitu ya. Ya Allah. Seandainya aku dititipi untuk menjaga Baitul Mal, saya optimis akan bisa melaksanakannya. Tapi seandainya aku dititipi wanita, sekalipun wanita dari kulit hitam, saya tidak sanggup walaupun sebentar. Masya Allah, ini orang soleh ini mengatakan demikian. Aku dititipi perbendaharaan negara ini, aku sanggup jaga. Aku yakin gak akan hilang sedikit pun. Tapi aku gak yakin kalau aku dititipi wanita, sekalipun wanitanya itu adalah dari kulit hitam dan dititipi sebentar. Nah, ini menunjukkan fitnahnya sangat dahsyat, Bu. Maka kita jangan menganggap bahwa wanita lawis tua iki lah orang sing menarik, wis lemu iki lah langkah sing menarik, buka-buka jilbab, lepas-lepas ini. Jangan, Bu. Tetap setan membuat tipu daya. Tipu dayanya apa? Wis tua hak gitu ya. Masih ada yang menarik darinya. Ya. Sufyan Ats-Tsauri ia mengatakan demikian. Silahkan kau suruh aku untuk jaga rumah mewah penuh dengan harta, namun jangan kau suruh aku untuk menjaga wanita. Masya Allah, beda sekali dengan orang-orang zaman sekarang ya. Aku gak sanggup lah kalau harta mau hilang, nanti aku tertarik ya. Tapi wanita gak apa-apa lah wanita. Masya Allah, sungguh beraninya ya. Ini orang solih Sufyan Ats-Tsauri, Masya Allah ya. Sufyan Ats-Tsauri ini orang yang sungguh luar biasa kesolihannya, kejujurannya, sabitnya, kokohnya, keimanannya. Dia saja tidak sanggup kalau dititipi wanita walaupun barang sebentar. Kalau tadi lebih spesifik lagi, Yusuf bin Asbat mengatakan walaupun wanita itu dari kulit hitam. Kulit hitam kan Masya Allah sing menarik endine gitu ya. Jangan dikira ya. Oh, kalau di sini bukan hitam, ini coklat manis gitu ya. Iya, sawo matang gitu ya. Kulit hitam ya, ya Allah ya Rabb. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, Sa'id bin Musayyib ia juga mengatakan dia itu sudah berusia 84 tahun, Bu. 84 tahun, ada yang seusia di sini? Di sini mah masih 28-an ya. Ya 30 lah ya, Masya Allah. Hai ini sudah berusia 84 tahun, dia saja mengatakan tidak ada yang aku takuti melebihi ketakutanku pada wanita. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, laki-laki sekalipun ia seorang kakek-kakek, dia tetap memiliki hasrat, memiliki syahwat. Makanya ada ya Bu, kakek-kakek umur 90 nikah dengan gadis, ya gadisnya hamil juga. Masya Allah. Dan dia umur segitu masih kepingin punya istri ya, Masya Allah. Karena memang laki-laki gak ada matinya ya, Masya Allah. Nah, perempuan ada batas menopausnya ya. Wong lagi gak menopause saja sudah males ya Bu. Oh iya betul. Oh Masya Allah ya. Nah ini, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi seorang kakek yang sudah sangat sepuh 84 sudah pakai teken sekarang ya Bu. Dia saja mengatakan tidak ada yang aku takuti melebihi ketakutanku pada wanita. Ini dahsyatnya fitnah wanita. Kemudian aku tidak melihat ada manusia yang kurang akal dan kurang agamanya. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Aku tidak melihat ada manusia yang kurang akal dan kurang agamanya. Wanita itu Bu kurang akal dan kurang agamanya loh Bu. Kita tuh kurang akal, dibilangi kurang akal, setuju nggak Bu? Tidak ya. Kurang akal artinya apa sih Bu? Gini ya, Masya Allah. Kalau akalnya utuh kan begini, kalau nggak utuh ya begini.
Di dalam Islam disebutkan apa yang disebut dengan kurang akal, karena persaksian wanita itu tidak boleh satu orang, ya, harus 2 orang wanita. Laki-laki saksi di dalam sebuah perkara harus datangkan 2 orang saksi, yaitu laki-laki dan laki-laki, atau 1 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi kalau 1 laki-laki dan 1 perempuan nggak jadi, harusnya saksinya perempuan 2. Inilah kurang akal, karena wanita yang satunya fungsinya adalah mengingatkan. Berarti wanita kurang akal artinya apa, Bu? Kelalenan gitu ya. Kita besok kelalen apa enggak, Bu? Iya ya, Masya Allah. Kacamata di sini ya dicari ya, Masya Allah. Kunci motor buat buka kunci rumah gitu ya, saking kelalaiannya begitu ya. Masya Allah. Jadi tadi, dan wanita kurang agamanya karena apa, Bu? Karena dalam sholat, dalam puasa wanita tidak bisa full dalam sebulan ya, Bu. Karena apa? Haid. Mungkin dalam setahun ya karena nifas ya. Maka inilah wanita kurang agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku tidak melihat ada manusia yang kurang akal dan kurang agamanya, namun mampu meluluhkan nalar laki-laki perkasa selain kalian gitu. Ini Rasul berbicara di depan para wanita ya. Aku tidak melihat ada manusia yang kurang akal dan kurang agamanya, namun ia mampu meluluhkan nalar laki-laki perkasa, yaitu selain kalian. Nah, berarti perempuan ini ya, Bu. Masya Allah. Maka sungguh Allah Maha Adil ketika Allah memberikan kesempatan kepada wanita untuk menjadi fitnah terbesar, tetapi ternyata wanita itu pun menjadi, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perhiasan termahal. Ad-dunya mata', dunia ini perhiasan. Wa khairum mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholihah. Jadi selain tadi ya, wanita jadi fitnah, sumber mara bahaya gitu ya. Bahkan dalam sebuah lagu apa ya, Bu ya, laki-laki itu bisa tunduk di bawah kerling wanita. Masya Allah ya. Betapa banyak lelaki kuat ia lemah dengan sebab kerlingan wanita. Betapa banyak laki-laki pintar bisa menjadi bodoh dan gara-gara wanita akhirnya cintanya buta. Dan betapa banyak laki-laki yang berwibawa dia menjadi kekanak-kanakan karena wanita. Digoda ini, Masya Allah ya. Setan yang memperlihatkan pandangan pada wanita itu tadi ya, yang hitam, jelek, pesek, gemuk, pendek ya, itu bisa memikat laki-laki. Masya Allah. Jadi kita jangan terlalu pede ya ibu-ibu, apalagi sekarang itu Masya Allah ada ibu-ibu usianya sudah 60 tapi masih cantik ya, 70 masih cantik begitu ya. Kalau yang memandang kakek-kakek umur 90, wah tadi 90 hampir ya 84 itu saja masih tergoda, Masya Allah. Jadi jangan kepedean. Juga kita jangan merasa aku lah melasi karo mbah-mbah tulu yang di sana gitu ya. Kemudian lawis mbah-mbah iki saya nggak usah pakai kerudung ke sana. Jangan. Lawis mbah-mbah iki jangan. Dia masih memiliki syahwat. Kalau toh dia tidak memiliki syahwat, setan yang akan terus membisiki ya supaya tadi ya tertarik. Masya Allah. Kisah Israiliyah terjadi, Bu. Ada seorang laki-laki, 2 orang laki-laki, dan dia memiliki adik perempuan ya. Kemudian kedua kakaknya ini akan pergi ke suatu kota, ada yang mengatakan mungkin dia berjihad atau keperluan keluar kota gitu, untuk beberapa bulan. Masya Allah. Dia bingung harus aku titipkan kepada siapa wanita ini. Lalu dititipkannya ia kepada seorang rahib. Rahib itu ahli ibadah, orang yang senangnya tapa gitulah ya, ibadah mendekat terus kepada Tuhannya gitu ya.
Kedua laki-laki ini menitipkan, wahai rahib, aku titip ya adikku perempuan. Awalnya rahib itu menolak ya dengan mengatakan, masa aku dititipi perempuan sih, gimana? Kenapa kau mempercayakan? Ya aku percaya karena kau ini seorang ahli ibadah. Ya, seorang ahli ibadah. Lalu dititipkanlah kepada orang tersebut, ditinggal. Ahli ibadah itu rumahnya di atas, lalu di bawah seperti ada pavilion kecil gitulah ya. Rumah kecil, perempuannya ditaruh di situ. Ya, karena ahli ibadah itu kerjanya ibadah terus ya. Kemudian dia ingat, oh iya aku dititipi perempuan. Turunlah ambil makanan, ketok pintu. Makanan sudah gitu ya. Jawabannya cuma makanan. Awalnya begitu. Terus naik ke atas, begitu terus. Sepekan setan membisiki dengan kalimat, masa wong ada orang kok cuman duduk-duduk makan, mbok dijak ngobrol. Nah gitu ya. Lama kelamaan duduk-duduk nunggu sampai dibuka pintunya. Ini makan dulu gitu ya. Akhirnya memandang. Lalu sudah naik ke atas. Sudah setan membuat talbis ya, terus bayangan, ayu mbok gitu ya, cantik mbok, jangan kamu ajak ngobrol saja, ngobrolnya agak lama, wong kamu dititipi orang masa sih nggak ngomong gitu ya, cuma makan aja. Lalu turun lagi ya, begitu itu akhirnya ngobrol. Setan membuat tipu daya seolah-olah, nah ini lagi-lagi setan itu senantiasa membungkus keburukan dengan kebaikan supaya diikuti. Setan itu membisiki dengan kalimat, wahai rahib, kamu tidak malu ngobrol sama perempuan di luar? Di bawah masuklah, jangan di luar, izin dilihat tangga gitulah ya. Dibawalah dia masuk ke rumah rahib tersebut. Masya Allah. Terus begitu sekian lama, sekian bulan. Masa kau biarkan saja? Mulailah ia tertarik, perempuannya sudah, akhirnya terjadilah sesuatu yang terjadi. Ya. Kemudian hamillah wanita tersebut. Begitu hamil, setan membuat tipu daya lagi. Hayuh, gitu ya. Nanti kalau kakak-kakaknya datang gimana coba? Ketahuan ini yang dititipi kamu, pasti kamu yang bertanggung jawab, kamu nanti bisa dibunuh. Caranya gimana ya? Setan bisiki lagi, bunuh saja, bunuh. Mumpung dia belum lahir. Akhirnya dibunuh. Sebelum dibunuh dia juga mikir-mikir, masa aku bunuh gitu ya, aku gimana nanti? Sudah gampang. Orang dia itu sangat percaya kepada rahib, pasti dia akan percaya dengan omonganmu. Bilang saja bahwa adik perempuanmu sakit, lalu dibunuh, kemudian dikubur, kemudian bilang bahwa setelah beberapa bulan kakaknya datang ingin menjemput adiknya itu tadi. Ya, lalu dia menemui rahib tersebut dengan mengatakan, wahai rahib, aku ingin menjemput adik perempuanmu. Mohon maaf, aku sudah berupaya menjaganya, aku berupaya memberi makan, memberi obat dan sebagainya, tetapi kesehatannya tidak tertolong. Akhirnya dia meninggal dunia. Sedih, mana kuburnya, mana? Itu kuburnya. Ya, menangislah. Kemudian dua pemuda ini pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, setan ngabari kedua pemuda ini, ya. Ngabar-ngabari, Bu, ya. Ngabar-ngabari dengan mengatakan, kamu jangan percaya begitu saja omongan rahib. Coba kau datang ke sana, ya. Cari tahu benar ini enggak kuburnya, kalau perlu kuburnya digali gitu ya. Ternyata setan itu tadi anak laki kakaknya itu bercerita kepada adiknya juga mengatakan, loh aku juga ngimpi kayak gitu ya, Masya Allah. Jadi ibu yang dirahmati Allah, kok setan bisa masuk ke dalam mimpi? Iya, mimpi itu ada 3 ya Bu, mimpi dari setan, mimpi dari Allah, dan mimpi yang dibawa ketika dia sebelum tidur tuh lagi mikir besok itu mau lomba masak. Maka mimpinya masak paling enak gitu ya. Nah itu, jadi mimpi ada 3. Akhirnya 2 pemuda itu tadi datang ke rumah rahib tersebut ya. Lalu dia mengatakan, boleh aku gali makamnya? Masya Allah ya. Maka digalilah makam wanita tersebut. Setelah digali ternyata dalam keadaan hamil.
Dipanggillah seluruh rakyat, ya, dia marah sekali kepada rahibnya, siapa yang menghamili, aku yang menghamili. Ternyata tadi, ya, dan setan sudah senang rahibnya ikut dirinya, ya. Kemudian apa? Kemudian rahib itu dihukum. Setelah dihukum, dia mau dihukum gantung begitu, ya. Lalu dia, yaitu tadi, ya, dalam hatinya mengatakan, setan, kamu sih gara-gara ibaratnya membisiki aku untuk begini, jadi aku akhirnya buat begini. Lalu setan belum putus asa. Setan ingin terus menggoda manusia hingga dia itu, makanya kamu jangan jadi orang soleh. Dadakan sih kamu jadi orang soleh. Kan jadi isinya penyesalan-penyesalan. Sudah, kau murtad saja dari agamamu, ya. Oh iyalah. Sudah, kalau kau murtad kan kau tidak, ya. Setan membuat tipu daya. Akhirnya apa? Sudah membunuh, sudah ini, murtadlah ia. Lalu dia mati. Nah, inilah puncaknya setan. Inilah yang dikatakan oleh Allah, inna kaidas syaitona kana apa sih, Ma? Khutuwatis syaiton wala tattabi'u khutuwatis syaiton, ya. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jadi yang namanya langkah itu khutwatan ba'da khutwatin, sedikit demi sedikit. Awalnya dia saleh, awalnya menjaga, awalnya ketok pintu, awalnya riku, awalnya gak enak dengan tetangga, terus sampai terjadilah demikian. Dan itulah bagaimana setan membuat tipu daya wanita, ya, tipu daya laki-laki tadi terhadap wanita, ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah tipu daya setan terhadap wanita. Maka hati-hati tadi, ya, bahwasanya kita jangan terlalu pede dengan penampilan kita yang mungkin kita sudah menganggap lah wis kayaknya ora tergoda lah, aku sudah ngelombrot begini, ya, Masya Allah. Tapi ingat, dari wajahnya terpancar kilau cantiknya wanita, dari fisiknya terlihat lemah gemulainya, dari suaranya, ya, belum lagi dalam auranya tadi yang penuh kasih sayang, itu juga menggoda laki-laki. Kayaknya kok sama anaknya sabar temen, ya, itu menggoda, Bu, walaupun itu sifat aslinya seperti itu, ya. Makanya seorang wanita hendaklah tidak melemah lembutkan dalam berbicara kepada laki-laki, ya. Perempuan harus tegas, terutama kepada laki-laki yang bukan mahram. Tapi lemah lembut hanya kepada suami, ya, yang membuat rindu, selalu rindu, inginlah suarane koya, gitu, ya. Tapi kalau dengan laki-laki jangan berlemah lembut, bicara seperlunya. Kalau perlu tegas, tegas. Ada telepon buat suami, ini dari laki-laki. Assalamualaikum, halo, siapa ini? Pak, istrinya Hansip, Pak, gitu, ya. Masya Allah. Ya bicara, ya, Assalamualaikum, gimana Bapak? Nah, itu, ya, yang jelas, yang tegas, tidak untuk berlemah lembut. Karena tadi, ya, wanita adalah fitnah. Bahaya fitnah wanita bukan sekedar teori untuk diketahui, Bu, ya, bukan sekedar hati-hati kita tahu, tetapi lebih urgen lagi adalah mengambil langkah pencegahan preventif kita untuk apa? Kita itu tidak menjadi fitnah. Ambil antisipasi tadi, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, wanita antara tadi, ya, fitnah dan perhiasan, ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, syariat memberikan kepada kita batasan-batasan tentang aurat wanita, ya. Aurat wanita itu batasannya adalah apa, Bu? Wajah dan telapak tangan, ya, wajah dan telapak tangan. Imam Nawawi mengatakan batasannya aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu termasuk punggung dan ini, ya, batasannya ini sampai lengan. Sampai lengan, nah ini aurat. Maka ini bukan aurat, ini bukan aurat, ya. Itu menurut Imam Syafi'i, Imam Nawawi, beliau juga mengatakan seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur yang mengatakan seluruh tubuhnya itu adalah aurat kecuali yang dikecualikan. Dari Ibnu Abbas tadi, ya, mengatakan bahwa surat An-Nur menyebutkan
Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah kalian menampakkan keindahan perhiasan. Ya, perhiasan itu sesuatu yang indah dari tubuh wanita. Yang tubuh dari wanita itu apa, Bu? Macam-macam ya, leher, dada, pantat, betis, lengan, lengan atas gitu. Makanya seorang wanita diperbolehkan untuk memperlihatkan aurat itu kepada mahramnya, yaitu suaminya, anak perempuannya, ayahnya, ya, ataupun budak-budak yang kau miliki itu. Apa yang biasa nampak? Yang biasa nampak itu ya sudah, batasannya rambut boleh, ya, lehernya ya pakai baju yang sopan, tangan dari sikut ke bawah sini, ya, dan dari lutut ke bawah. Nah, itu pada mertua kita, ya, kepada orang tua kita. Nah, itu boleh menampakkan, ya. Tetapi bagi yang bukan mahram, ya, laki-laki asing, ajnabi, maka hanya wajah dan telapak tangan, ya. Maka apakah batasan ini pada wajah dan telapak tangan saja? Bagaimana dengan kaki, ya, seperti itu. Kaki itu termasuk aurat kecuali telapak kakinya, ya. Karena telapak kakinya sudah nemplek gini. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan wanita itu ketika ditanya bagaimana aurat wanita ketika masih terlihat, hendaklah 1 jengkal di bawah mata kaki. 1 jengkal di bawah mata kaki itu kita kemambang loh, Bu. Ya, iya, Bu. Mata kaki kita kan jaraknya segini dengan tanah. Padahal suruh 1 jengkal. Jadi wanita itu yang benar yang bajunya ngelembreh, Masya Allah. Tapi kita kadang-kadang lah sumpek temen, lah kotor nanti ya. Iya, jadi wanita itu 1 jengkal di bawah mata kaki, laki-laki justru di atas mata kaki. Iya ya, Masya Allah. Jadi wanita itu kita jangan merasa begini ya, Ibu. Ibu-ibu pakai baju ngelembreh gitu, ya najisnya kemana-mana, ya kan? Iya, karena di dalam kaidah fikih menyebutkan sesungguhnya tanah yang sesudahnya itu sebagai penyuci. Karena tanah ini, bumi ini suci, dijadikanlah tanah ini wudhu bagi pengganti wudhu, ya kan ya, Bu, untuk tayamum. Iya, untuk tayamum, ya, debu tanah ini untuk tayamum. Makanya kalau ada baju menyapu lantai, ya, maka tanah berikutnya itu sebagai penyucinya. Iya. Jadi jangan kita kadang-kadang lah ini wis kotor gitulah ya. Kecuali memang benar nampak jelas, ya, ada kotoran, ada warna, ada bau, ada rasa, ya, seperti itu, ya. Rasa apa ya? Kalau rasanya manis ya enggak najis ya, Bu. Rasa apa ya? Masya Allah, ya. Iya, jadi itu batasan tentang aurat itu tadi. Adapun laki-laki itu auratnya ya pusar sampai lutut lah ya, dari sini sampai sini sampai lutut. Jadi kalau ingin menutup ya lebih bawah lagi dari lutut. Nah ya, seperti itu. Itu batasan aurat laki-laki. Jadi aurat laki-laki dada itu bukan aurat. Nah, seperti itu. Tapi perempuan tadi, ya. Lalu ada juga yang menyebutkan bagaimana batasan wajah itu seperti apa? Wajah itu batas tumbuhnya rambut, batas telinga sini, dan batas janggut sini. Makanya ada yang mengatakan jadi ini bawah janggut ini aurat, ya. Ada juga yang mengatakan ini aurat. Makanya kalau sholat agak begini ya. Nah, kalau menyempurnakan tadi. Karena aurat itu dijaganya itu apa? Ketika dia sholat maupun di luar sholat, ya. Nah, makanya begini saja. Tapi ya aurat mungkin kita tidak nampak lah ya, karena kita jalannya nggak kayak gini, jadi nggak terlihat begitu ya. Tetapi kita lebih baik menjaga tadi ya, menjaganya, karena ini sudah berbeda warna dengan sini ya, Bu. Ini sudah mulai daerah-daerah sensitif ketika dilihat. Dagunya putih banget gitu ya. Wah, setan lagi-lagi membuat tipu daya ya. Jadi itu tadi. Lalu bagaimana aurat wanita jika di hadapan wanita-wanita kafir, wanita-wanita non muslim? Boleh nggak nih? Contohnya
lagi apa nih Bu? Senam ya, senam tapi bareng dengan perempuan-perempuan yang non muslim begitu ya. Maka sama seperti berhadapan dengan seorang laki-laki yang bukan mahram hukumnya. Jadi tidak boleh terbuka auratnya ya. Auratnya dengan wanita yang non muslim juga harus tertutup. Nah ini yang kadang-kadang lah wong wis pada bae wadon-wadon iki gitu kan ya. Iya, tapi itu tadi ya bahayanya. Makanya diantaranya adab dalam pergaulan, seorang istri tidak boleh menceritakan istri tetangganya kepada suami kita ya tentang keadaannya. Pak, aku tadi ke rumahnya ibu fulanah Pak, oh ya ternyata dia itu kalau di rumah pakaiannya seksi banget gitu ya. Karena nggak boleh itu ya. Baru cerita tok, ini penasarannya sungguh diingat-ingat terus ya. Ya Masya Allah. Ya itulah tipu daya setan, diingat-ingat. Coba aku kalau ketemu ibu fulanah lah. Nah, akhirnya apa? Lah aku belum pernah lihat dia pakai jilbab terus gitu ya. Nah, tipu daya itu terus begitu. Maka ini hukumnya haram, dilarang seorang wanita menceritakan kondisi wanita lain kepada suami kita ya, suami kita, karena nanti akan itu setan akan membuat tipu daya. Di antaranya lagi adalah ketika Abu Hurairah dia bertemu dengan seorang wanita yang dia itu akan pergi ke masjid dengan menggunakan minyak wangi ya, menggunakan minyak wangi. Lalu Abu Hurairah mengatakan, wahai wanita, aku akan ke masjid. Benar ya Abu Hurairah, pulang. Kata Rasul SAW, pulanglah kamu dan mandilah kamu seperti mandi janabah. Ramas, gosok-gosok semua, Masya Allah. Baru setelah hilang wanginya, masuklah ke masjid. Karena apa? Di masjid itu banyak fitnah, karena wajibnya laki-laki sholat itu di masjid. Tapi berbeda kalau wanginya wangi pewangi pakaian ya, kemudian pewangi apa sih ya, ski spray begitu, itu berbeda ya, yang di mukena atau di apa seperti itu. Tapi wangi tubuh, boleh menggunakan pewangi yang dia itu hanya men-skip keringat tetapi yang tidak menebarkan aroma. Makanya ada dalil yang lebih spesifik lagi, ancaman bagi wanita yang dia ke masjid itu pada waktu sholat Isya. Sholat Isya Bu ya. Karena apa? Kalau seorang laki-laki bertemu dengan wanita yang menggunakan parfum di malam hari di sholat Isya, begitu pulang laki-lakinya terfitnah. Begitu sampai rumah istrinya bau brambang. Duh, kayak mau don, ambune kayak itu. Andekan istriku baunya wanginya kayak itu. Aduh, andekan di kamar. Nah, itu yang membuat laki-laki nggak bisa tidur. Gitu ya. Nah, kalau ketemu kan begitu, ambil dalam-dalam. Sambil merem lagi ya. Nah, itu sudah aromanya dicium, matanya menghayal yang tidak-tidak. Waliyadzubillah ya. Nah, inilah bahaya fitnahnya wanita, bukan saja dari dirinya tetapi apa yang menjadi masuk dalam dirinya berupa semprotan minyak wangi. Demikian juga pakaian-pakaian yang tidak sesuai syariat misalkan ya, itu yang nampak, yang terbuka dadanya misalkan. Nah, pakai kerudung tapi terbuka dadanya. Nah, ini ini juga dilarang. Atau pakaian ketat, legging, pakainya legging, semuanya ketat-ketat, pakainya kerudung ya. Ini telanjang ya, wanita yang pakaian tapi telanjang ya, Masya Allah ya, pakainya seperti itu. Jadi ada batasan-batasan aurat. Apa syarat pada pakaian wanita? Yang pertama harus menutupi seluruh tubuh ya, kecuali tadi yaitu wajah dan telapak tangan. Beberapa hadis, banyak sekali hadis yang mengatakan ya, demikian juga ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi,
Katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal. Kalau orang sekarang mengatakan, hawa nafsu mengatakan, lah ditutup seluruh tubuh sih, dari mana dia mengenal, ya kan ya, mana si fulan, mana si fulanah gitu ya. Tetapi maknanya dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, apa yang menjadikan supaya mereka lebih mudah untuk dikenal adalah mana wanita yang solihah dan wanita yang tidak solihah, mana orang Yahudi, mana Nasrani, mana muslimah. Ya, maka muslimah terutama yang beriman tadi, dia akan mengulurkan ke seluruh tubuh, ya, seluruh tubuh brek semuanya, kecuali, nah tadi ada perkecualian yang boleh nampak, yaitu wajah dan telapak tangan. Karena itu mereka tidak diganggu. Nah, tujuannya tidak diganggu tadi ya. Mungkin dia mengatakan wis aman, tapi setan yang membuat penasaran tadi ya. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'atu auratun, wanita itu aurat. Fa idza kharajat, apabila wanita itu keluar rumah, istasyrafaha syaitan, maka setan akan menghiasinya. Begitu keluar akan dihiasi, ya. Makanya nanti ada bagaimana mengantisipasi kita ketika keluar rumah tidak menjadi fitnah, ya, diantaranya dengan berdoa, ya, dengan berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar rumah dengan membaca doa tadi, qad hudita, orang tersebut dia mendapatkan hidayah, wa wuqita, akan mendapatkan kecukupan, wa fuqita, dan akan dilindungi oleh Allah. Kemudian dan setan-setan itu akan menyingkir. Masya Allah. Jadi ini dibacanya bukan ketika ibu-ibu mau pergi jauh. Loh, padahal aku seringnya kalau pergi jauh, hatta ibu-ibu ke warung. Ke warung tok dong, iya. Kan di warung tetangga ada bapaknya si punya warung, ya. Melewati rumahnya bapaknya fulan. Di jalan ketemu bapaknya siapa juga, ya. Maka hatta kita hanya keluar rumah buang sampah. Masya Allah. Lah kesel temen. Jangan bilang kesel temen, tapi pahalanya kok akeh temen. Masya Allah. Buang sampah kok dijanjikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh orang itu mendapatkan hidayah. Qad hudita wa wuqita wa fuqita wa tanaha anhu syayatin, dijauhkan dari setan. Keluar rumah nggak baca doa, bawa sampahnya kecentok, mutah, gela nggak bu? Ngerti ya, aku baca doa ya. Nah, sebelum kita ngajok ya bacalah ya, Masya Allah. Itu diantaranya mengantisipasi tadi ya. Jadi wanita adalah aurat, jika ia keluar maka setan akan menghiasinya. Kemudian hadis dari Aisyah ya, bahwasanya Asma binti Abu Bakar datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai pakaian yang tipis. Asma itu kakaknya Aisyah, ya, pakaiannya tipis sehingga menerawang, bentuk kakinya kelihatan gitu ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling darinya, melengos gitu ya, gitu ya, seperti itu. Lalu beliau bersabda, ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahid, apabila seorang wanita itu telah haid, maka tidak boleh dilihat darinya kecuali ini dan ini. Nah, Rasul mengatakan demikian, ya. Berarti batasannya seseorang menutup aurat itu sejak balik, sejak haid. Ya, kalau sudah haid sudah harus menutup tadi. Beliau mengisyaratkan dengan ini dan ini adalah pada wajah dan telapak tangan. Ya, jelas ini hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, syarat pakaian wanita tadi menutup seluruh tubuh. Lalu yang kedua adalah
bukan merupakan perhiasan, ya, perhiasan. Apa yang disebut dengan bukan perhiasan? Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ya di dalam surat An-Nur ayat 31, janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Karena pakaian ini perhiasan, maka jangan bukan merupakan pakaian perhiasan. Ada yang mengatakan keumuman ayat tersebut mencakup pakaian yang nampak jika dihiasi ia menjadikan mata-mata kaum pria itu tertuju padanya. Kalau yang menjadikan laki-laki langsung delenggrit gitu ya. Contohnya apa, Bu? Contohnya mungkin pakaian yang bling-bling-bling gitu ya, emas-emas semuanya. Jadi kalau orang lihat langsung kalau sudah lihat pakaiannya, lihat orangnya gitu ya. Kemudian hatinya berkomentar, istri siapa ini ya, Masya Allah. Demikian juga bukan untuk berhias dengan, makanya ada larangan menggunakan pakaian atau baju yang di situ ada gambar makhluk bernyawa, ya, gambar makhluk bernyawa. Kalau daun boleh, bunga boleh, ya, pohon boleh, tapi jangan makhluk bernyawa, diantaranya adalah binatang, ya, diantaranya juga gambar orang-orang, ya. Nah ini juga tidak boleh, ya, makhluk bernyawa tadi. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah tidak tipis, ya, atau tidak menerawang. Nah ini tadi. Pakaian yang tipis tadi adalah pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, ya, kelihatan lekuk tubuhnya yang tembus pandang. Pakaiannya longgar, ya, mungkin tidak nampak, tetapi pada sinar tertentu dia kelihatan, ya. Makanya kalau yang tipis tidak mencukupkan hanya dengan legging, ya, karena legging itu masih tetap membentuk walaupun dalamnya pakai celana kok, pakai celana legging, ya. Lebih baik menggunakan underrok, ya, underrok atau daster ya boleh lah, yang panjang gitulah ya. Ibu-ibu kan biasanya begitu, pakainya tumpuk-tumpuk ya. Kadang-kadang sudah pakai daster saja, pakai celana panjang ya. Nah itu seperti, jadi jangan tadi menggunakan pakaian yang tipis karena tadi akan menerawang. Demikian juga tidak boleh menggunakan wanita yang menyerupai pakaian laki-laki, ya, pakaian laki-laki, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya akan melaknat wanita yang seperti laki-laki, demikian juga laki-laki yang seperti perempuan, ya, pakaiannya seperti itu. Nah, sekarang sudah banyak ya, banyak perempuan pakai hem gitu ya, pakai celana jeans gitu. Sekarang perempuan laki-laki tapi belum ada yang pakai rok lah ya, tapi pakaiannya sudah ini ya, Masya Allah, bukan dari pakaiannya tapi dari ya pakaiannya ada ya, malah na'udzubillah pakaian dalamnya na'udzubillah ya, belum lagi sifat-sifatnya yang ke femininan. Nah, itulah ya, dan ini adalah tidak boleh. Kemudian tabarruj ini adalah menyerupai orang-orang Yahudi. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, ya. Seseorang tidak boleh berpakaian menyerupai orang-orang kafir, ya. Bagaimana orang-orang kafir, dia akan memperlihatkan sebagian auratnya yang nampak, ya. Nah ini tidak boleh. Karena apa? Karena tadi ya, aurat wanita semuanya tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau kita menyerupai mereka, maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaumnya, ya. Nah, kita menyerupai Yahudi ya berarti kita seperti orang Yahudi, ya. Nah ini makanya jangan berpakaian-pakaian yang demikian. Demikian juga bukan pakaian untuk mencari ketenaran atau popularitas. Ini yang namanya pakaian syuhroh, ya, yaitu pakaian yang paling mewah, ya, pakaian menunjukkan bahwa aku ini orang yang
kaya ya, misalkan sutranya asli Bu, sudah sutranya asli ditambah bordir yang indah, ditambahi permata bling 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 gitu ya, kemudian masih ada bunyi-bunyinya. Oh lah, kok bunyi-bunyi misalkan pakaian suhroh, supaya setiap orang yang memandang itu berdecak. Nah ini tidak boleh ya. Atau sebaliknya, menggunakan pakaian suhrohnya ini adalah pakaian yang kumuh, supaya dia disebut orang yang zuhud. Pakaiannya kok lecek temen gitu ya. Oh dia nggak tahu, dia sudah nggak melirik dunia ya, dia itu sudah akhirat terus. Ini nih juga tidak boleh ya. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah tuh indah dan mencintai keindahan. Makanya ada sahabat bertanya, apakah tidak boleh seseorang itu menggunakan pakaian indah? Ini jawaban dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh pakai baju bagus, pakai sandal bagus, tas bagus gitu ya, kendaraan bagus. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah tuh maha indah dan dia pun mencintai keindahan. Ya, tapi tadi keindahan yang sudah diatur tadi. Ya. Lalu ini merupakan dalil tentang apakah itu termasuk sombong? Bukan sombong yang demikian, yang pakai baju bagus, tas bagus seperti itu, tapi yang tidak suhroh tadi ya, tidak menunjukkan aku tuh orang kaya gitu ya, tapi well groom gitu ya, serasi, rapi gitu. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia bukan sombong, tapi yang namanya sombong itu adalah batorul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran itu apa? Ya tadi datang dari ayat dari Al-Quran tentang aurat. Lah masa pun ditutupi kabeh sih, mengko ora payu. Nah ini ya, ada orang tua yang memberikan kepada anaknya demikian ya, maksudnya dengan pakaian yang benar, malah lah nanti kamu masih muda lah, nanti nggak ada yang lirik kamu nanti ya, nanti jodohnya jauh. Nah ini ya, naudzubillah, ini tidak demikian, tapi yang tadi ya pakaian yang tidak terlalu mewah, yang mewah demikian juga yang terlalu kumuh, terlalu kucel gitulah, yang ingin menunjukkan bahwa dirinya tuh orang yang zuhud. Ini juga tidak boleh. Yang boleh itu pertengahan ya. Inilah yang disebut innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, lebih dalam kebaikan atau lebih dalam seolah-olah dalam ketaatan tadi ya, yaitu zuhud. Demikian juga yang keenam adalah bukan pakaian kesombongan ya. Apa yang disebut dengan pakaian kesombongan? Pakaian kesombongan ini adalah diantaranya adalah dengan sebab sering gonta-ganti gitu ya. Kalau dalam sehari ada kajian 3, ya dia pakaiannya 3 gitu ya. Karena dia akan ketemu dengan orang lain misalkan, atau dengan harga yang mahal ya, mungkin dengan merek tertentu, atau mungkin label harganya nggak di low. Ya enggak lah ya, masa label harga dicopot ya. Mungkin merek pakaian paling mahal tuh pakaian apa ya Bu? Mereknya apa ini Bu? Kalau tas saya tahu Bu, katanya ada Hermes, ada apa namanya, Tory Boots apa? Kemudian ada apa lagi lah, Channel ya, ada macam-macam. Tapi ternyata para produsen tersebut sekarang juga sudah merambah pada wanita karena sudah fokus pada pakaian ya. Kerudung juga ada mereknya Bu, dari Channel juga ada ya, dari apa juga punya ciri khas tersendiri pakaiannya. Nah ini ya, ini namanya pakaian kesombongan ya. Ini loh aku mereknya nih loh, mereknya gitu ya, Masya Allah, jangan lupa gitu ya. Padahal sekarang ya banyak orang-orang yang jahat, yaitu apa Bu, bikin merek-merek KW ya. Nah KW-KW itu ya, Masya Allah. Tapi ya kadang-kadang ada saja yang KW suka nambah kelas katanya ya. Ya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah tentang wanita dan aurat.
Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menjadi wanita yang senantiasa terjaga. Allahumma hfadhni bil islami qa'imah wahfadhni bil islami qa'idah wahfadhni bil islami raqidah wala tusmit bi aduwan hasiba. Ya, itu doa, ya Allah, jaga Islamku dalam keadaan aku berdiri, lagi jalan, lagi kemanapun, jaga ya Allah Islamku. Wahfadni bil islami qa'idah, jaga Islamku dalam keadaan aku lagi duduk di angkot, di bis, di majelis ilmu, di rumah tamu yang di situ ada bercampur laki perempuan. Jaga iman Islamku. Wahfadni bil islami qa'idah wahfadni bil islami raqidah, jaga Islamku dalam keadaan aku tidur, ya. Wala tusmit bi aduwan hasida, jangan sampai orang yang hasad itu senang terhadap diriku, ya. Kemudian Allahumma inni as'aluka min khairi, ya, min kulli khair khazainuhu biyadik. Ya Allah, aku meminta kepadamu seluruh kebaikan yang perbendaharaan kebaikan ada di tanganmu. Wa a'udzubika min kulli syarrin khazainuhu biyadik, dan aku berlindung kepadamu dari seluruh keburukan tadi, fitnah, ya, yang perbendaharaan itu ada di tanganmu. Maka berdoalah ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah iman Islam kita, akhlak kita, semuanya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu barangkali ada pertanyaan untuk izin Ustazah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Iya, betul ya, Masya Allah. Oh iya, iya. Iya, Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Iya, 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 iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, mana ini tadi ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah, terutama Ibu Dewi ya yang bertanya, Masya Allah. Alhamdulillah ya, daripada kita tidak tahu, alangkah bahayanya kita ya. Alhamdulillah kita tidak tahu. Maka setelah kita tahu, kita harus punya alasan. Jangan kita, nanti Allah akan menguji kita. Kamu sudah tahu, apakah alasannya gak enak lah, dia sahabatku, dia iniku, aku ada lagi juga, aku tuh dari sekian puluh salon hanya dia yang paling tahu potonganku, misalkan ya, Masya Allah. Nah ini juga diantara bisikan setan ya, supaya apa? Sudah tadi ya, buka-buka nggak apa-apa, waduh nikih gitulah ya. Nah sekarang kita sudah tahu, maka ya lebih baik diminimalisir. Sekarang Masya Allah sudah ada salon khusus muslimah. Saya akui Bu, salon khusus muslimah itu tidak sesuai dengan apa yang keinginan saya. Saya itu kepinginnya di sek sana cuman grek gitu ya. Akhirnya lama kelamaan lawong di rumah saya juga rambutnya dikucir ya, nggak dipaham ini ya sudahlah, mau model ya lah, sing penting nggak sumpek gitulah ya. Iya. Tapi ya itu, kita juga jangan mengatakan tidak penting nggak sumpek, karena kita disawang suami Bu ya. Jadi silahkan, karena apa? Keterampilan itu bisa dilatih. Jadi datanglah ke salon yang muslim, pokoknya yang wanita muslim, sesama muslim, tolong modelnya kayak ini persis, ini nih foto saya nih sebelum panjang nih. Nah, boleh lah. Oh gini ya Bu, iya. Nanti kalau sudah misalkan bismillah, karena kita itu lagi mau melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, pertama mungkin mengecewakan.
lah ora pas kayak si kaek gitulah ya. Tapi kita itu lagi tadi ini ujian. Ya Allah, arep kon bener koya angel temen gitu ya. Ya sudah. Saya ini sebenarnya kurang pas Mbak gitu. Kenapa Bu? Ini kependekan dan ini terlalu tipis. Harusnya ini agak mekar sedikit biar pipis saya nggak terlalu itu loh gitu. Masya Allah. Nah itu, oh ya. Nah itu diingat. Nanti besok ke situ lagi. Mbak, ini saya yang dulu nih, yang saya kurang ini. Oh ya Bu. Terus ya nanti alhamdulillah pasti dengan izin Allah. Siapa kata Allah? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi, berarti Allah yang berfirman, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik, puas, tenang, halal, menyenangkan. Suami juga jebule, Bu jebule apik model sing kayak gue, lho nyong lagi ora seneng banget. Nah, ternyata pujian suami bagus ya. Jadi silakan. Kalau kita mau bicara baik-baik ya tidak apa-apa. Kenapa? Boleh cari alasan boleh ya, cari alasan boleh. Kalau misalkan sekiranya mau bicara ya di agamaku tuh jebule aku nggak boleh sama sebegitu ininya ya sama aku, menjadi begitu ya silahkan cari alasan. Saya kemarin ya misalkan ya pas lagi di rumah saudara diajak ya, di rumah saudara itu dia mungkin di luar kota padahal ya rumah saudaranya ya tetangga ya, seperti itu. Silahkan ya, wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang tadi kalau sama-sama muslimah boleh, Boleh. tapi kalau misal kita Lulur. ya, Oh ya. sesama muslimah boleh. Masya Allah. Lulur itu lebih terbuka auratnya daripada yang biasa nampak. Kalau yang biasa dan boleh nampak kan wajah, leher, tangan sampai siku, lutut sampai ini. Ini lagi-lagi khawatir lah ya, khawatir tentang yaitu tadi dia kan wanita asing ya, memang bukan asing, dia muslimah lah ya. Tetapi tadi lulur kan akan meraba seluruhnya Bu, sampai sela-sela kan ya Bu, kalau lulur kan ya. Ya Allah ya, dilihat orang seperti itu ya, memang perempuan terhadap laki-laki yang tadi mertua saja ya, ini laki-laki lah ya, itu memang yang boleh nampak. Tapi kalau yang perempuan yang seperti itu, kalau misalkan kita bisa beli lulur sendiri yang luluri anaknya, hasilnya masih sama lah ya, tapi kita menghindari tadi. Karena apa? Wanita tukang lulur itu kita tidak tahu apakah dia amanah atau tidak. Khawatir dia bercerita kepada suaminya, bercerita kepada Bu, aku ngeluluri si A, jebule di gigire itu, wah misalkan ada cacat, ada luka, ada apa, terbuka. Karena fitrah kita wanita Bu, fitrah kita itu wanita itu terjaga kehormatannya. Makanya ketika memandikan jenazah sudah nggak berdaya loh, itu aurat tidak boleh terbuka ya. Jadi wanita itu terhormat, terjaga kehormatannya saat hidup dan mati. Jadi silahkan antisipasinya kayak ibu tadi ya, ibu cari yang perempuan ya. Kalau ibu silahkanlah kepada kakaknya atau adiknya atau anaknya, dilulurilah misalkan. Nah seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih, monggo. Saya menanyakan untuk bekam. Bekam. Oh ya. Oh iya. Iya. Kalau sekiranya itu ada kebutuhan ya, kebutuhannya itu berkaitan dengan kesehatan dan itu bisa masuk dalam keadaan darurat, dan itu juga seperti bayi wanita lahir ya, yang baik, yang benar itu ya sama dokter perempuan. Kalau nggak ada dokter perempuan maka boleh dokter laki-laki ya, tapi dia harus melahirkan dan dia harus terlihat auratnya.
bekam tidak mungkin di luar baju, ya, harus keterlihatan. Tapi tadi bisa terbuka di bagian-bagian tertentu, kan nggak terbuka semuanya, Bu, ya. Mungkin bagian ini, bagian kaki begitu ya. Kalau bagian punggungnya dia masih bawahnya pakai rok seperti itu, ya. Seperti tidak terbuka semua. Wallahu a'lam. Sama-sama, Ibu. Ibu yang dirahmati Allah SWT, dan tadi menghidupkan hasanah tausiah dari Ustazah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Ibu yang dirahmati Allah SWT, marilah pengajian kita tutup dengan doa kafaratul majlis dilanjutkan dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.